masih dipertemukan dalam ibadah kali ini. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan besar buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah di saat kita memuji memuliakan Tuhan, kuasanya hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan urapan kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan dengan kasih setianya. Amen. Dia memberkati kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kita mengundang kuasa Roh Kudus memenuhi setiap saya dan saudara di rumah masing-masing. Mari kita mulai menyembah Tuhan, saudara. Berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Kau Yesus, kami muliakan Kau Yesus dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai bait yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini persembahan pujian kami ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu mengalir, hadirat-Mu Tuhan yang memimpin pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur.
segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kerinduan kami Tuhan. Suku kaum bangsa Kau selamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman kebenaran-Mu semakin tersiar oleh suku-suku bangsa. Dan nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan, dan nama Yesus yang disembah. Shalom Bapak Ibu yang kekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau sharing supaya menjadi berkat bagi kita. Kita anak-anak Tuhan harus lebih sering belajar firman Tuhan, agar hidup kita diberkati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon urapan dari Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang terindah ini Tuhan, kami ingin sama-sama belajar mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dan melihatnya Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan dan mendengarkan sama-sama diberkati oleh kuasa darah Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan kuduskan kami. Kami akan membuka hati kami seluas-luasnya, agar kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib yang paling belakang. Hanya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama, saya belajar, Ibu Bapak belajar mengenai firman Tuhan dengan tema kuasa darah Yesus. Kita sering mendengarkan lagu-lagu pujian, darah Yesus dengan darahnya, darah anak domba dan sebagainya. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kuasa darah Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan yang kita baca berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, oleh darahnya saudara dan saya, kita sama-sama mendapat penebusan dan pengampunan dosa. Hanya oleh kuasa darah Yesus, saudara dan saya bisa mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Mengapa pengampunan dosa itu harus terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita baca di Pengkhotbah 7 ayat yang 20 dikatakan, orang saleh di muka bumi ini yang berbuat baik, tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua sudah berbuat dosa. Karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita berbuat, maka kita butuh penebusan dan pengampunan dosa kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau jujur, mari kita introspeksi diri kita. Kita sama-sama koreksi diri kita. Karena perbuatan dosa yang kita lakukan selama ini, maka seharusnya saudara-saudara dan saya tempatnya ada di neraka yang paling bawah, yang paling sengsara, dan yang paling menderita. Karena dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena pengampunan dan penebusan dosa oleh darah, kuasa darah Yesus, maka saudara dan saya diampuni, ditebus, diampuni, dan ini diberikan karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengampunan dan penebusan dosa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pelayanan kita,
bukan karena kita sering menabur atau dermawan. Semua anugerah dari Allah Bapa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menerima pengampunan dosa dan memberikan pengampunan dosa dan penebusan selain Yesus Kristus Tuhan yang Allah yang kita sembah. Berapapun kekayaan kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, titel kita, gelar kita, tidak akan bisa. Sebab penebusan dan pengampunan dosa hanya bisa dilakukan oleh satu-satunya nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan karena perbuatan kita, bukan usaha kita. Sebab di Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan usaha saudara, bukan usaha saya, tapi ini semua karena pemberian Allah. Pemberian Allah adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi bukan usaha kita, bukan kehebatan kita, bukan kebaikan kita. Mengapa Allah Bapa memberikan anugerah kepada saudara dan saya untuk penebusan dan pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus? Semua anak Tuhan, semua orang percaya sudah hafal Yohanes 3 ayat 16. Demikian besar kasih Allah akan kita, maka dikaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya beroleh hidup kekal, tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia Allah Bapa kepada saudara dan saya, maka anaknya yang tunggal Yesus Kristus diserahkan untuk berkorban. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita, pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan itu semua sudah digenapi nih. Sebab firman Tuhan katakan tanpa ada penumpahan darah tidak pernah ada penebusan dan pengampunan dosa. Maka darah Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, yang luar biasa, mengalami penderitaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini, karena hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan, telah dicurahkan darahnya, kuasa darah Yesus Kristus untuk mengampuni saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita diselamatkan. Anugerah kasih karunia Allah Bapa kepada kita yang kita terima, penebusan kuasa darah Yesus menebus, mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah selesaikan tugasnya, Tuhan Yesus sudah genapin. Sekarang bagian saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah yang kita sembah, yang kita agungkan, kita muliakan, mau menderita dengan begitu luar biasanya, kita semua tahu penderitaannya tidak bisa kita bayangkan bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus waktu itu, sehingga darahnya tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kuasa darah Yesus itu terjadi. Apa sekarang respon kita, tugas kita? Tuhan Yesus sudah genapin, Allah Bapa sudah berikan kasih karunia-Nya, anugerahnya. Terus respon kita apa? Apa setelah kita ditebus, diampuni dosa kita, kita biasa-biasa aja, kita santai-santai aja? Apakah kan yang kita sudah sering berbuat dosa tetap berbuat dosa? Yang kebiasaannya nipu tetap akan nipu? Yang kebiasaannya bohong akan tetap bohong? Yang kebiasaannya yang berbuat zina akan tetap berbuat zina? Dan seterusnya dan seterusnya. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Kalau Allah Bapa sudah memberikan putranya yang tunggal dan sudah digenapi dengan penderitaan yang luar biasa, disalib, mati dan bangkit pada hari ketiga, sekarang apa respon kita? Kalau kita tidak merespon apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kuasa darahnya, maka hidup kita sia-sia. Pastikan neraka kekal sudah menanti kita. Mari kita sama-sama belajar. Respon apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus melakukannya? Kita meresponinya.
kuasa darah Yesus yang sudah tercurah buat saudara dan buat saya. Kita belajar Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi respon yang pertama, firman Tuhan katakan, mengaku dosamu. Ingat, di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Semua manusia sudah berdosa. Yesus sudah mencurahkan darahnya. Dengan kuasa darah Yesus memberikan penebusan dan pengampunan kita. Mari kita introspeksi diri, kita koreksi. Apakah selama ini kita sudah mengakui dosa-dosa kita? Baik dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar yang kita lakukan, kita perbuat, kita lihat dengan mata kita, mohon maaf, banyak medsos, mata kita melihat sana-sana, melihat yang bening, yang tidak benar. Apakah kita sudah bertobat, kita mohon ampun? Bahkan dosa yang kita dengar, gosip, hoak, apakah kita sudah bertobat, kita minta ampun, kita mengaku dosa kita? Bahkan yang terpenting, yang ada dalam hati dan pikiran kita, egois kita, iri dengki, kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena di dalam hati timbul segala perkara. Apakah kita sudah mengaku betul-betul kita tersungkur di bawah kaki Yesus? Yesus, ampuni dosaku, aku telah berbuat ini, aku telah berbuat itu. Coba kita koreksi. Kalau ada di antara kita yang belum mengaku dosa-dosa kita, mari kita lakukan. Mari mulai hari ini kita ingat-ingat satu persatu. Kita mengaku dosa kita karena itu yang dikehendaki Tuhan. Respon kita harus kita mengakui dosa kita. Satu contoh buat Bapak Ibu, kita semua hafal antara Raja Daud dan Raja Saul. Raja Daud dan Raja Saul sama-sama berbuat dosa. Tapi apabila kita bicara dengan sejujurnya, dosa yang dilakukan Saul itu tidak seberapa. Dia hanya disuruh membasmi Amalek dengan seluruh yang hidup. Dia ambil hewan-hewan yang gemuk. Dan dosa yang kedua adalah mezbah. Karena Samuel tidak datang-datang, Saul mendirikan mezbah. Tetapi coba, kalau kita mau bicara masalah Daud, dosa Daud, sejak dia lari dari Saul, dia sudah berbuat dosa. Ahimelek sebagai imam besar dia tipu. Ditanya, kenapa datang? Saya disuruh raja, padahal dia melarikan diri dari Saul. Hanya untuk mau mendapatkan roti untuk dimakan. Dia sudah menipu. Dan yang lebih besar lagi, dosa perzinahan dengan Batseba. Mengapa? Karena dia seorang raja. Dan itu adalah istri dari anak buahnya, pasti mau. Dan pasti tidak takut, harus mau. Ya, Daud gak ada takut sama sekali, siapapun dia mau, dia karena dia raja. Tapi seandainya Daud itu bukan raja, belum tentu Batseba itu mau. Kalau dia itu manusia biasa, belum tentu mau. Dosa perzinahan dia lakukan. Bahkan yang sangat berat, dia lakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Pembunuhan berencana terjadi. Kalau di negara kita saat ini pembunuhan rencana itu hukumnya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Daud melakukan itu. Bahkan Daud masih melakukan dosa lagi dengan kesombongannya yang sampai terjadi seperti saat ini, pandemi sampar, 70.000 rakyat Israel waktu itu meninggal. Tetapi mengapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 150, pelan-pelan baca, memang Mazmur itu ditulis oleh beberapa orang. Tapi mayoritas ditulis oleh Raja Daud. Ada Mazmur Salomo, ada Mazmur Musa, ada Bani Korah, ada Bani Asaf. Tetapi di dalam Mazmur, kalau Bapak Ibu baca dengan sungguh-sungguh, akan tahu setiap dosa-dosa yang diperbuat oleh Daud, dia mengaku, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan.
Dia mohon ampun segala yang dia lakukan, satu persatu dia katakan. Kalau kita teliti di kitab Mazmur, pertobatan Daud terjadi di mana semua dosa-dosanya diakuin. Di situ Tuhan mengampuni. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saya lanjutkan, respon yang kedua. Kembali ke Yakobus 5 ayat 16 tadi. Yang pertama, kita harus mengaku dosa-dosa kita. Yang kedua, saling mendoakan. Mengapa kita harus saling mendoakan? Karena ini perintah Tuhan. Kita harus saling mendoakan. Satu contoh, kalau kita baca di Alkitab, waktu Petrus ditangkap dimasukkan penjara, itu seluruh sidang jemaat mendoakan Petrus. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Petrus dilepaskan, dibebaskan oleh malaikat Tuhan karena doa-doa dari jemaat. Bahkan di dalam firman Tuhan kita diajarin banyak tentang saling mendoakan. Doakan pemimpinmu, doakan pemerintahanmu, doakan kotamu, doakan semua. Itu kita saling doa. Makanya kalau kita sekarang ada yang sedang menderita, baik itu ekonomi, keuangan, sakit, penyakit, pasti saudara-saudara akan saling mendoakan, akan minta kepada pendeta, gembala, dan teman-teman hamba-hamba Tuhan untuk saling mendoakan. Itu ada respon yang kedua. Kuasa darah Yesus harus kita responi. Respon yang pertama, kita mengaku dosa kita. Respon yang kedua, kita harus saling mendoakan. Dikatakan 5:16, Yakobus tadi mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Setelah kita diampuni, ditebus dosa kita, maka kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Saya langsung kepada respon yang ketiga, karena waktu kita sangat sempit. Sebetulnya ini sangat dalam dan sangat panjang lebar, tapi saya singkat-singkat aja yang inti-intinya. Respon ketiga tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Respon yang ketiga adalah menjadi pelaku firman. Apa sih pelaku firman itu? Apa pelaku firman? Coba kita renungkan. Pelaku firman itu adalah jadi saksi, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan di Kisah 1 ayat 8. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saksi-saksinya Tuhan. Artinya jadi saksi itu tunjukkan, saksikan semua kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, yang pernah kita alami, kita rasakan, kita lakukan. Semua yang Tuhan pernah berikan kepada. Siapa yang belum pernah mendapat kebaikan Tuhan? Pasti semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saksikan biar menjadi berkat, sehingga orang yang lupa untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang lupa menyaksikan kebaikan Tuhan, akan tersentuh dan akan teringat dan boleh menjadi saksi Kristus, sehingga amanat agung Yesus bisa sampai ke ujung bumi. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi saksi, jadi pelaku, seperti yang di kitab Matius 7 ayat 21. Bukan yang teriak-teriak Tuhan, 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 yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Melakukan kehendak Bapakku itu adalah pelaku firman, menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi terang. Seperti Sadra, Mesak, Abednego, Daniel mengalami mujizat karena sebagai pelaku firman, sebagai saksi Kristus. Jadi bila kita ringkas firman Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus ini kita ringkas jadi satu. Pertama, saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, serupa dan segambar oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya, gambar diri kita sama dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, gambar diri kita rusak. Gambar diri saudara dan saya rusak. Oleh kasih karunia Allah Bapa diturunkan Yesus Kristus untuk menebus. Kuasa darah Yesus menebus, mengampuni dosa kita. Gambar diri kita dipulihkan. Gambar diri kita dipulihkan, kita menjadi serupa dan segambar kembali oleh Kristus. Oleh respon-respon kita mengaku dosa kita,
saling mendoakan, menjadi pelaku firman, maka gambar diri kita dipulihkan. Setelah gambar diri kita dipulihkan, pada kekekalan, pada saatnya saudara dan saya layak menjadi mempelai Kristus. Karena hanya yang serupa dan segambar dengan Kristus yang layak menjadi mempelai Kristus. Demikianlah firman Tuhan renungan ini sesaat yang sama-sama kita belajarin. Kuasa darah Yesus akan memulihkan saudara dan saya, mengampuni, menebus kita untuk gambar diri kita dipulihkan. Amin. Shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas renungan yang singkat, atas kuasa darah Yesus yang mengingatkan kami kembali untuk kami mengaku dosa-dosa kami, untuk kami saling mendoakan, dan untuk kami menjadi saksi-saksimu, yaitu pelaku firman, agar gambar diri kami dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami layak menjadi mempelai Kristus pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati semua pemirsa dimanapun berada. Engkau berkati dengan berkat yang sama. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berterima kasih. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga rindu untuk membantu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, ataupun berbagi kesaksian, ataupun rindu berpartner dengan kami dalam memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami tim dari Gunung Tabor Ministry, kami akan mendukung setiap permohonan doa yang masuk. Kami akan mendoakan dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mendengar, Bapa yang menjawab doa-doa setiap kita. Amin. Oleh karena itu, satu pesan Tuhan yang ya dan amin sebagai kekuatan buat setiap kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, dan bersyukurlah di dalam Tuhan, sebab kebaikan Tuhan selalu nyata buat setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan.